Jenderal itu bintang lah. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam hal kunjungan Bapak ke sini dalam arahan dan berkaitan dengan pembinaan di tempat kami kurang berkenan di hati Bapak, mungkin penerimaannya jadi hanya sederhana seperti ini Pak, jadi kami mohon maaf. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak M. Yusuf untuk memandu lagi. Langsung saja. Baik, langsung saja Pak. Keluargaan beliau tidak hanya dalam kapasitas sebagai wakil wali kota, tapi tentu saja dengan kapasitasnya beliau adalah sang guru, maha guru kita. Mohon kawan-kawan nanti rapatkan barisan, mengadahkan telinga ya. Jadi simak baik-baik petua. Jadi tipah beliau, karena beliau adalah sosok panutan kita ya. Harapan kita bersama mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, berbanyak sehat, sejahtera, bahagia, selamat dunia, memimpin tidak hanya saat ini, memimpin saat dimanapun dan yang akan datang tentunya. Mari kita simak bersama-sama supaya dihadirkan oleh Hapunten dari di kamari ngantos, bahkan di kamarina ngantos ayo ikut Oden ya. Kita hanya percaya Allah yang benarkan dan kita mendapatkan hidayah waktu yang alhamdulillah kita syukuri beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukan beliau secara benar. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Dinas Kebakaran dan Rescue Penanggulangan Bencana Dinas Kebakaran Penanggulangan Bencana yang saya hormati, wabil khusus Pak Dinas, Pak Servis, seluruh jajaran. Berakhir insya Allah nanti harus saya dari siapa yang lain sudah buat semuanya. Barusan saya berpulang dari kebersihan. Tujuannya adalah saya roadshow keliling dan rangka silaturahim. Lagi apa? Silaturahim. Awas kalau ada yang bertanya, ya, yang lain apa nih wartawan bertanya, oleh datang ke sini silaturahim bukan sidang. Awas, beda ya. Hadirnya sama hadir di tempat ini, tapi kalau kalimatnya sidang dan silaturahim berbeda. Nah, saya ingin terus terang membangun panggung ini dengan cara-cara menghadirkan situasi kondisi yang nyaman. Kenapa? Karena visi-visi saya juga dan kayaknya bahwa adalah unggul, nyaman, sejahtera.
Oleh karena itu saya ingin berupaya menghadirkan situasi kondisi nyaman, tentram, kondusif itu dengan berbagai upaya, termasuk memilih kalimat juga saya tidak mau. Nah, tidak mau saya kalimatnya agak serem-serem. Beda kan? Kalau silak serem nggak? Serem. Tapi kalau silaturahim sejuk, sejuk. Beda ya. Sekarang nilainya keren tumbuhan. Yang makin naik. Bapak yang saya hormati, beberapa arahan dari Muhammadiyah khusus untuk teman-teman di dinas kebakaran dan penanggulangan bencana di sekitar PB namanya. Bahwa hanya bisa aja jadi BPPD ya. Dinas di sana jadi BPPD ya. Juga yang baru-baru. Arahan Muhammadiyah ya. Yang pertama ya, Bapak dan Ibu harus menjadi warga atau PNS ASN yang paling belum bersyukur kepada Allah SWT. Apa alasannya? Alasannya di samping dalil yang mengatakan tadi oleh Pak Puasa katakan wazkuruni azkurkum ya washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah. Mengingatlah kepada aku kata Allah. Azkurkum, nanti aku akan ingat kepada Allah. Kalau kita menjadi orang yang senantiasa hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Maka tiket ya, penjaga-jaga. Maka kata Rasulullah, bagi orang-orang yang senantiasa ya, tupoksinya berjaga-jaga ya, seperti kan sekarang menjaga kalau ada kebakaran ada macam ada bencana ya, maka Rasulullah dikatakan dalam hadis itu semua profesi yang dinilai oleh Allah dan Rasulnya adalah oleh Tuhan yang kuasa dan oleh Muhammad Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha. Pekerjaan berjaga-jaga itu adalah bahasa Arabnya hirosah ya, piket menjaga ini adalah kata Rasulullah sebuah pekerjaan yang punya nilai di sisi Allah SWT dan di sisi Rasulullah adalah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Asuransi udah kan? Asuransi ayah ya. Ya bang, dari start masih ada kemarin rasa luar asuransi alhamdulillah ya. Saya kira itu ya alasan dari Muhammadiyah bahwa Bapak Ibu semua harus menjadi orang bersyukur kepada Allah SWT lebih duluan, lebih terdepan. Kemudian bentuk syukur yang lain juga saya ingin sampaikan bahwa dalam bentuk kerja Bapak Ibu semuanya di dinas kebakaran ini kan bukan pekerjaan yang biasa-biasa, tapi ini adalah spesifikasi yang sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena akan berdampak kepada konsekuensi kita, risiko-risiko sangat tinggi. Hanya ketika dulu mulai kerja, saya datang ke sini, kemudian Pak Kadis waktu itu Pak Bilik, Pak Hikmat, akhirnya ya saya tidak sepakat begitu. Kenapa? Karena Bapak Kadis harus menghormati dan menghargai ya profesi Bapak Ibu semua ini sangat-sangat luar biasa, beda dengan dinas yang lain. Banyak di saja, di sedikit gede, lagi Indonesia kalau lagi diperhatikan. Mau ada bukan tanya kalau ada akhirat kamu tahu itu berupa naiknya. Maka mari kita asuransi ya, soal. Saya berharap untuk kerja-kerja profesi semacam dinas kebakaran ini adalah lebih baik bekerja itu jangan banyak ada di tempat. Saya sih sampaikan, ambillah filosofi kantor itu seperti terminal.
Terminal Cicahem itu tempat transitnya mobil-mobil bus, mobil angkutan luar kota masuk ke kota Bandung. Cing, main nanya, ari bus lama masuk ke terminal, sok dilatar terminal. Gak lama kan? Bis itu hanya masuk, kemudian ngantri mendapatkan penumpang. Bis penumpang kembali berangkat lagi kan? Betul nggak? Pergi lagi nih. Nah begitu pula kita. Saya berharap Pak Kadis bikinlah terobosan-terobosan, inovasi-inovasi, ya, pola-pola kerja. Sebaiknya jangan terlalu banyak lama-lama di kantor. Ya, bikin program kegiatan yang sifatnya tadi bisa pelayanan pada publik, pada masyarakat yang maksimal. Lawan Allah mentakdirkan alhamdulillah kita kerjaan kita sedikit karena musibah kebakaran sedikit, musibah sedikit, ya kita bikin yang lain. Saya doa beliau luar biasa. Ini dinas kebakaran hari ini luar biasa. Saya lihat ada apa namanya pembinaan bintek lah ya, atau apa namanya pelatihan ya untuk anak-anak sekolah kecil ya. Terus kemudian masyarakat juga. Nah, saya berharap ini terus kita kembangkan. Kenapa? Karena dengan keterbatasan SDM yang kita miliki yang formal di sini, tentu kita juga perlu adanya bantuan kolaborasi, bantuan partisipasi dari seluruh masyarakat. Terutama banyak kita ada organisasi OKP, organisasi kepemudaan misalnya. Nah, mereka itu yang kita didik di sini. Nah, yang terakhir dari saya ingin sampaikan hati-hati. Bekerja itu ada dua, ada teknis dan non teknis. Ada teknis seperti tadi Bapak Ibu sudah saya tadi paham semua bagaimana cara kalian bekerja. Tapi hati-hati urusan non teknis ini. Non teknis ini kadang-kadang sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Hati-hati. Apakah ada urusan manajemen administrasi, cara kerja bekerja, administrasi keuangan, segala macam, harus hati-hati segala. Bukan Bapak Ibu, ayo nama beda di dalam Orde Baru minuman cincai. Ayo nama lain, begitu sudah masuk di masa reformasi, tahu sama apa, maka sekarang pengawasan tentang kinerja ASN itu sungguh sangat luar biasa, seketat mungkin ya. Dulu tidak ada KPK, ini ada KPK. KPK biasanya cukup ini muncul sampai bumi, ya kan? Nah, oleh karena itu kita hati-hati dalam urusan bekerja non teknis, jangan sampai kita terjebak ya, dengan musibah non teknis ini. Hati-hati. Ya. Setelah tidak mustahil, kalau kita lama, kita trader, kita bisa terjadi seperti itu. Saya kira terutama hal-hal yang menyangkut masalah keuangan segala macam, hati-hati dalam masalah itu. Ya. Karena bukan Bapak Ibu kalau jadi musibah meliur lah sampai kalau ya sampai kurang rusak, keluarga rusak, kabeh serta orang rusak dulu sampai. Maka itu hati-hati sekali lagi hati-hati. Nah untuk pada kehati-hatian ini, saya kira ya saya ingin sampaikan sekali lagi, kita harus berupaya bagaimana menghadirkan dalam organisasi rumah tangga kita ini, di rumah tangga yang lawannya dan pekan ini adanya kebersamaan. Saya sampaikan ya hati-hati ya. Orang kalau ya maaf saya menyampaikan analoginya buat Bapak Ibu. Urusan pada kan dia buka APK, aparat hukum, ya kan? Semuanya pasti ada di CCTV atau mereka. Laporan kesolid, contoh lagi, mau pakai cara jorok itu kalau kita boleh ide, ego, bodas, ya, koneng, cik kira-kira anu paling apa, anu pantas paling apa, cara oleh itu dalam masa. Umi yang isinya, isi mau ada tes oleh jadi si Umi, mau pas yang si Umi. Jangan Pak Hadis yang mau calon balik menawan pasti disuruh bocor.
suami suruh. Begitu pula hal-hal sepele, kadang-kadang urusan-urusan rumah tangga kita bisa bocor kemana-mana karena kita nggak solid. Maka itulah saya berharap kita bangunlah soliditas kita ya dengan cara ta'awun amal birri wa taqwa. Ya. Tapi juga Allah mengatakan wala ta'awanu, sebaliknya jangan kalian berta'awun ya, bekerja sama dalam al-ismi wal udwan, yaitu dalam urusan-urusan dosa dan permusuhan. Karena benar Bapak, Ibu ya, kalau dikatakan ta'awun ala birri dan wa taqwa. Kalau ta'awunnya kerjasama dalam urusan al-bir itu bukan bintang ya, al-birnya kebaikan, maka hasilnya outputnya akan ketakwaan. Tapi ini sekarang sedang dievaluasi terus, dibantu oleh pihak-pihak KPK saja. Itu mungkin yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu memberi kesehatan saja. Kekuatan karena terserah mau melihat kalau setiap pagi mau melihat luar biasa ya. Betapa bagaimana giginya para ibu melakukan tugas-tugas kenegaraan ini, tugas-tugas kita sebagai aparat negara ini sangat luar biasa sekali. Mari mudah-mudahan Ibu kesehatan, kekuatan, yang senantiasa juga menjadi orang-orang atau PNS yang pandai bersyukur dan menjadi Allah SWT. Itu mungkin kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 tanpa Deh, sini deh. jempolnya apa ya? Siap. 1, 2, 3. Ya. Ribuan. Tebus Pak, nanti di mana dia telepon. Jadi pernah kejadian melaporkan kebakaran di Pasir Impun, padahal yang bersangkutan adanya di Pasir Pak. Itu kelihatan bohongnya gitu. Saya tanya lagi di mana, saya di depan yang kebakaran, padahal muncul geocom. Jadi ada GPS-nya. Terus kemudian juga mobil juga kita pasang GPS. Jadi perjalanan mobil itu bisa kita cek dari kantor ke tempat, karena nanti akan muncul lokasi tempat kebakaran. Dan kita ini terintegrasi ke Bisub, ke kepolisian, gitu. Jadi semua. Jadi Pak Kadis biasa dari bawah, yang dari command centernya biasa streaming monitor dari sini. Gitu, Pak. Jadi yang nomor telepon yang sama 4 kali nelpon Gerai Punten otomatis diblokir, tidak bisa masuk. Gitu. Tapi yang keempat kita sudah bilang bahwa Bapak ini yang terakhir, bahwa Bapak bercanda, bahwa Bapak nggak bisa masuk lagi ke sini. Amit-amit kalau kejadian benar Bapak nggak bisa masuk. Kita peringatkan dia yang ketiga, Pak. Jangan sampai 4 kali. Ya. Ini jadi. Ya mudah-mudahan saya kira dengan teknologi informasi ini itu akan memudahkan kita. Tapi Bu aja menyimpan GPS kejadian positif mobil. Oh nggak. Ya. Skill sama fisik itu aja. Berat. Bisa ada ini, ada semacam gitu. Kata itu saya berdiri aja sama perbaikan gizi. Ini 24 Saat jam. orang libur, menikmati libur keluar kota, kita bertugas mengamankan rumahnya, mengamankan kotanya. Ya ini program reguler saya. Jadi mulai setiap tahun memang mengadakan acara roadshow, memberikan pembinaan kepada seluruh SKPD di Kota Bandung. Ya. Kebetulan untuk tahun ini biasanya saya lakukan berjenjang, bukan berjenjang di jadwalnya itu biasanya dalam setahun. Tapi tahun ini saya ambil dari awal. Jadi mudah-mudahan akhir bulan ini sudah selesai semuanya. Jadi kita pembinaan yang reguler saja sudah tidak ada yang istimewa. Saya mengingatkan kepada mereka tentang kinerja dan sebagainya, saya kira saja yang kita lakukan. Kalau kinerja dari pemadam sendiri Pak, gimana Pak? Saya melihat kalau dari sisi kinerja berdasarkan laporan-laporan yang saya terima, bahkan bukan sekadar laporan tertulis, tapi dengan banyak kegiatan yang ada melalui pimpinan, ya, saya lihat intensitas
kegiatan yang dilakukan oleh dinas kebakaran ini cukup luar biasa. Udah cukup bagus. Makanya saya tadi bikin apresiasi kepada mereka, kepada teman-teman, sangat luar biasa. Dan mereka ternyata bukan hanya sekedar melaksanakan tugas pokok fungsinya, yaitu memadamkan bencana-bencana kebakaran saya kira ya. Tapi mereka juga mengadakan ada Pak Kadis punya program-program mengedukasi masyarakat. Ini luar biasa saya kira.